Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afia dengan NIM 20212101050557. Video ini dibuat sebagai nilai tugas dari mata kuliah Aplikasi Perancangan Sistem dengan Ibu Marwa Solehu, Eskom Mkom, sebagai dosen pengampu dari mata kuliah ini. Baiklah, saya akan membacakan isi dari proposal pengembangan proyek saya, yaitu sistem monitoring parkir mobil menggunakan sensor infrared. 1. Gambaran umum. Kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi saat ini, terutama teknologi informasi komputer, muncul inovasi-inovasi baru dalam penyajian informasi untuk memenuhi kebutuhan penyajian informasi. Sebagai alat bantu komputer juga memiliki kebutuhan, diantaranya kecepatan, keakuratan, serta efisiensi terhadap pengelolaan data bila dibandingkan dengan pengelolaan data secara manual. Pada gedung dan perusahaan selalu membutuhkan lahan parkir untuk melindungi mobil pegawai atau pengunjung. Salah satu contoh pengelolaan data pada gedung atau perusahaan adalah sistem monitoring parkir yang meliputi 1. Input jam masuk, 2. Input jam keluar, 3. Input lama parkir, 4. Input nomor plat mobil, 5. Input jumlah mobil masuk per hari, dan 6. Input biaya parkir per jam. Input di atas kemudian diproses dan menghasilkan output sebagai berikut. 1. Laporan jam masuk, 2. Laporan jam keluar, 3. Laporan lama parkir, 4. Laporan nomor plat mobil, 5. Laporan jumlah mobil per hari, dan 6. Laporan biaya parkir. 2. Definisi masalah. Pengelolaan data berperan sangat penting sebagai sumber informasi dalam sebuah perusahaan untuk menjalankan operasionalnya. Selama ini, pengelolaan data dan monitoring parkir masih dilakukan secara manual dan belum dilakukan secara optimal. Tuntutan perusahaan untuk memperoleh kecepatan dan ketepatan informasi yang disediakan, mengingat kondisi dan keadaan lingkungan internal perusahaan yang melakukan pengelolaan data dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang terbatas. Dengan demikian, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam pengelolaan data, yaitu A. Bagaimana menyediakan laporan dengan cepat, B. Bagaimana memproses pembayaran dengan cepat, dan C. Bagaimana membuat laporan mobil masuk per hari dengan cepat dan tepat. 3. Analisis kelemahan sistem lama. Analisis terhadap kelemahan sistem yang lama bertujuan untuk menunjukkan apa saja yang tidak optimal dalam sistem tersebut yang dapat diidentifikasi dan dievaluasi melalui beberapa faktor, yaitu pekerjaan, kendala, dan laporan. 1. Penilaian kerja. Dalam proses pembayaran parkir, terkadang satu orang dilayani dalam waktu 3-5 menit. Pembuatan data atau informasi parkir pegawai atau pengunjung yang sering tidak akurat menyebabkan harus menunggu lama untuk mendapatkan data informasi yang akurat. 2. Penilaian kendala. Kemungkinan data parkir yang ada tidak valid sehingga menimbulkan kesalahan jumlah pembayaran parkir. B. Kemungkinan terjadi kesalahan dalam menginput nomor plat mobil. 3. Penilaian informasi. Sulitnya arsip data yang bersifat manual dan akan sulit melakukan pencarian apabila sewaktu-waktu data dibutuhkan. Laporan yang disajikan tidak tepat waktu. Analisis lain yang digunakan adalah panduan yang dikenal dengan analisis PICES, Performance, Information, Economic, Control, Efisiensi, dan Service, diuraikan sebagai berikut. 1. Performance. Setiap monitoring parkir mobil secara manual berpotensi menimbulkan kesalahan dalam memproses data, contohnya kesalahan dalam menginput plat mobil. Selain itu akan memakan banyak waktu. Sistem berbasis komputer, yaitu menggunakan perangkat lunak untuk proses monitoring parkir mobil secara otomatis. Dengan demikian, prosesnya akan lebih cepat dan tidak ada kesalahan penginputan data. 2. Information.
Sering terjadi kesalahan dalam menginput data atau laporan seperti jam masuk, jam keluar, lama parkir, dan plat mobil. Dengan teknologi berbasis komputer, maka laporan akan keluar secara otomatis dan yang dinamakan karcis atau tiket parkir. Dengan begitu tidak ada kesalahan dalam menginput data. 3. Ekonomi. Akan membutuhkan banyak pegawai dalam proses monitoring parkir dan dalam jangka panjang, biaya yang dibutuhkan akan sangat besar karena harus mengeluarkan biaya untuk menggaji para pegawai. Dalam jangka pendek, biaya yang dibutuhkan akan cukup besar, tetapi untuk jangka waktu panjang lebih sedikit karena hanya mempekerjakan satu orang dan mengeluarkan biaya untuk perawatan komputer. 4. Kontrol. Informasi atau laporan mobil kurang terkontrol, sehingga informasi yang didapat kurang akurat dan terjadi error pada saat pemrosesan. Sistem berbasis komputer akan memudahkan kontrol sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan dapat ditekan. 5. Efisiensi. Sistem monitoring secara manual kurang efisien karena memerlukan banyak pegawai untuk mencatat laporan, sehingga memerlukan banyak waktu dan uang untuk menggaji pegawai dan membeli peralatan menulis. Dengan sistem berbasis komputer akan lebih efisien karena hanya memerlukan satu pegawai untuk memantau dan informasi akan dilakukan secara otomatis, sehingga akan mempersingkat waktu dan mengeluarkan pengeluaran yang sedikit. 6. Servis. Pelayanan pada pengunjung akan memakan banyak waktu karena harus menunggu pemrosesan data dan pengelolaan data dan laporan masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak. Pelayanan pada pengunjung akan lebih cepat karena pemrosesan dan pengecekan data dilakukan oleh komputer dan pengelolaan data dan laporan menggunakan komputer hanya membutuhkan waktu dan tenaga yang sedikit. 4. Analisis kebutuhan sistem. Fungsional. 1. Login. 2. Pegawai parkir. 3. Penjadwalan masuk dan keluar. 4. Proses pembayaran. 5. Plat mobil. 6. Logout. Non-fungsional. 1. Perangkat keras, yaitu keyboard, monitor, CCTV, palang parkir, sensor inframerah, lampu LED, barcode printer, barcode scanner, struktur atau karcis parkir. 2. Perangkat lunak. Linux sebagai sistem operasi, XAMPP sebagai server database, Visual Studio untuk bahasa pemrograman, dan MySQL sebagai program database. 3. Brainware. Operator sebagai pelaksanaan personal dari sistem yang telah dibuat, meliputi proses input data dan pemeliharaan data dan pembuatan laporan. Teknisi diperlukan untuk memelihara perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung aplikasi, merawat dari kerusakan dan merawat perangkat keras. 4. Analisis kelayakan sistem. Kelayakan teknis. 1. Pengujian perangkat lunak dibagi menjadi dalam beberapa bagian, yaitu pengujian untuk sensor infrared, pengujian kamera web dilakukan pada program studio, dan pengujian pada sistem database dilakukan pada program XAMPP. 2. Lampu LED berwarna hijau berarti masih ada lahan parkir yang belum terisi dan saat pengendara sudah memilih tempat parkir, LED berubah menjadi warna kuning. Kemudian saat kendaraan sudah berada di area parkir yang telah dipilih, LED akan berubah menjadi warna merah. 3. Kamera akan mengambil gambar pada waktu yang bersamaan, disimpan dengan nama penyimpanan waktu diambilnya gambar, yaitu tahun, bulan, tanggal, jam, menit. Selain itu, pada tabel database akan tersimpan data waktu saat akan masuk. Anda melambaikan tangan pada sensor inframerah dan karcis akan keluar dengan barcode di dalamnya. 4. Bila kendaraan sudah selesai parkir dan keluar dari tempat parkir,
LED area tersebut akan kembali menjadi warna hijau. Kemudian operator melakukan scan barcode yang ada pada karcis parkir yang dimiliki kendaraan ke dalam kolom yang telah disediakan. Kemudian akan muncul informasi dari karcis parkir seperti jam masuk kendaraan, tanggal masuk kendaraan, nomor plat kendaraan, serta tambahan informasi seperti lama parkir dan biaya yang harus dibayar pemilik kendaraan. Informasi jam keluar kendaraan, lama parkir kendaraan, serta biaya yang harus dibayar secara otomatis akan terupdate pada tabel database yang digunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.